Halo teman-teman pejuang CPNS 2021, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Nah teman-teman, kalau beberapa waktu terakhir kita sudah membahas latihan soal tes wawasan kebangsaan, saatnya nih kita selingi dengan soal tes intelijensia umum. Biar fresh nih, jadi nggak kita latihan soal hafalan dulu, tapi coba nih kita refresh otak kita lagi nih dengan soal-soal hitungan. Oke, siap ya teman-teman? Mungkin bisa nih dipersiapkan kertasnya sembari kita latihan soal, teman-teman bisa mengerjakan sendiri nih di tempat teman masing-masing. Oke ya, kita langsung aja ke soal yang pertama. Sebuah toko menjual sepasang sepatu dengan harga Rp48.000. Jika toko memberikan diskon 25%, ya ada diskon ya teman-teman, dan masih mendapat keuntungan 12,5% dari harga pokok sepasang sepatu tersebut, berapa harga pokok sepasang sepatu tersebut? Nah, gimana nih? Ada yang udah kepikiran gak nih cara mengerjakannya seperti apa? Udah teman-teman? Yuk sembari ya kita bahas. Nah, pertama itu harga jual sepasang sepatu adalah Rp48.000 ya. Nah, tapi ada diskon nih 25%. Nah, ketika ada diskon 25%, berarti kan harga jualnya berapa persen, teman-teman? 75% ya, karena 100 dikurang 25 ya, berarti sisa 75%. Nah, kita kali 75%. Berapa? 36.000. Nah, inilah harga yang harus dibayarkan nih ketika ada pembeli ya. Nah, ternyata harga 36.000 ini si penjual itu masih mendapat keuntungan nih 12,5% gitu. Nah, sekarang kita cari nih harga pokoknya berapa sih? Berarti kan 36.000 ini ya. Ini adalah 100%-nya dari harga pokok, oke, dari X ya. Ditambah keuntungan nih 12,5% dari X. Gitu. Nah, berarti 36.000 sama dengan 100% ditambah 12,5% berapa teman-teman? 112,5% ya. Nah, ini X. Nah, tinggal kita pindah ruas deh. 36.000 dibagi 112,5%. Berapa? Ayo jawabannya. Oke, 32.000. Nah, sama nggak nih dengan yang teman-teman kerjakan? Kalau masih belum sama, silahkan diulang lagi ya teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Oke, jadi silahkan dulu nih dicari berapa sih harga setelah diskon gitu. Dan ternyata kan si toko tersebut masih dapat keuntungan nih 12,5%. Berarti kan si toko menjual 112,5% nih dari harga pokoknya. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini aku harap teman-teman mengerti ya. Sekarang kita bisa lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya. Pak Agung mencampur 25 kg beras jenis A seharga 5.200 dengan 15 kg beras jenis B seharga 4.800. Nah, Aris membeli 8 kg beras campuran tersebut dan memberikan uang Rp100.000. Berapakah kembalian yang harus Aris terima? Nah teman-teman, karena yang dibeli adalah beras campuran, maka kita harus cari dulu nih teman-teman, berapa sih harga jual dari beras campuran tersebut ya. Jadi dari beras A dan juga beras B. Nah di situ kan ada 25 kg beras jenis A ya, seharga 5.200. Nah kita kalikan dulu nih teman-teman. Berapa ini? 130.000 ya. Nah kemudian beras B-nya itu ada 15 kilo, harganya adalah 4.800 ya. Nah ini berapa nih? 15 kali 4.800 adalah 72.000 ya. Nah kalau kita jumlahkan nih, nolnya kelebihan 1 ya teman-teman. Nah kalau kita jumlahkan ini kan dapat 2 ya, 2.000, 0, 1, 2, 200, 2.000. Nah ini untuk berapa kilo nih? Untuk 40 kilo ya.
Berarti harga per kilo, 1 kilo, itu berapa sih? Kita bagi nih, berarti 202.000 dibagi 40. Hasilnya adalah 5.050 ya. Sedangkan si Aris ini membeli 8 kilo, berarti kan 8 dikali 5.050. Berapa teman-teman? 40.400. Oke. Nah, jangan sampai salah teman-teman. Karena ditanyakan berapa kembaliannya ya. Mungkin kalau teman-teman kurang teliti nih, bisa aja teman-teman langsung jawab A ya, karena sama ya 40.400. Tapi karena yang ditanya adalah kembaliannya, maka kita harus hitung nih. Nah, uang yang diberikan si Aris berapa? 100.000 ya, berarti 100.000 dikurang ini. Harga belinya 40.400. Jawabannya adalah yang E ya, 59.600. Oke. Aku harap teman-teman bisa teliti ya, jangan sampai kekecoh dan jangan buru-buru, oke? Karena sayang banget nih udah nyampe hampir terakhir ya, tapi ternyata masih ada kelanjutannya nih. Yang ditanya adalah kembalian ya, bukan harga belinya berapa. Oke ya teman-teman, kita bisa lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Jika 3 ekor kambing dapat menghabiskan 3 kilo rumput selama 3 jam, berapa jam yang dibutuhkan 4 ekor kambing menghabiskan 4 kilogram rumput? Apakah 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau 6 jam? Nah teman-teman, ingat ya, aku udah pernah bahas soal ini nih di video-videoku sebelumnya. Jadi jawaban yang paling tepat apa nih? Apakah ada yang jawab 4 jam nih? Karena kan perbandingan nih 3 ekor, 3 kilo rumput, oke 3 jam. Berarti kalau 4 ekor kambing, 4 kilogram rumput, berarti 4 jam. Ada yang jawab 4 jam gak teman-teman? Nah, sayang sekali ya teman-teman, karena jawabannya bukan 4 jam. Oke, jawabannya itu seperti ini nih. Kan ada 3 ekor kambing, itu menghabiskan 3 kilo rumput ya. 3:3. Nah, kemudian ini ada 4 ekor kambing, menghabiskan 4 kilogram rumput. Oke, nah ini kan jadinya 1:1 semua nih teman-teman. Ya, jadi ketika waktu yang dibutuhkan 3 ekor kambing untuk menghabiskan 3 kilogram rumput itu adalah 3 jam. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk 4 ekor kambing menghabiskan 4 kilogram rumput juga 3 jam teman-teman. Karena kan mereka menghabiskannya bersama-sama gitu. Jadi sekalipun jumlah kambingnya ditambah, ya logikanya ketika jumlah kambing ditambah berarti kan waktu yang dibutuhkan semakin sedikit ya teman-teman. Tapi rumputnya juga ditambah gitu. Jadi perbandingannya sama aja teman-teman. Sehingga untuk 3 ekor kambing itu 3 jam ya dengan 3 kilogram rumput. Nah 4 ekor kambing itu juga sama 3 jam dengan 4 kilogram rumput. Gitu teman-teman, paham ya sampai di sini? Kalau belum paham, lihat lagi tuh di video aku sebelumnya, aku udah bahas nih soal sejenis lah seperti ini. Oke, cuman beda angkanya aja. Oke teman-teman, kita bisa lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Jika 4A kuadrat tambah 81B kuadrat sama dengan 625 dan 2A plus 9B kita kuadratkan sama dengan 733, maka A kali B adalah. Nah mungkin kalau teman-teman ngelihat soal seperti ini kayaknya bingung nih ya. Aduh gimana nih dapetin A kali B-nya gitu. Tapi kalau coba nih, aku pernah bilang juga ya ke teman-teman, kalau melihat soal, lihatlah secara keseluruhan ya. Jadi kalau udah lihat secara keseluruhan tuh kadang ada aja teman-teman yang bisa langsung nih kepikiran, oh ya harusnya seperti ini gitu. Jadi ada sebenarnya itu nih bentuk sederhananya dari ini loh gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di sini nih, coba nih untuk 2A yang ini ya, 2A plus 9B dikuadratkan itu berapa sih kalau kita jabarkan teman-teman? Oke, kita lihat ya. Berarti kan 2A kuadrat, berarti 4A kuadrat ya teman-teman. Kemudian plus 2 kali 2A plus 9B, berarti kan 2 kali 2A kali 9B, berarti 36AB ya teman-teman. Nah kemudian ditambah 9B kita kuadratkan menjadi 81B kuadrat. Nah ini ya teman-teman, kalau kita lihat nih,
ke sisi sebelah sini ya. Nah, udah sama nih, ada 4A kuadrat, kemudian ada 81B kuadrat ya. Jadi 4A kuadrat ditambah 81B kuadrat itu adalah 625 ya. Ditambah ya teman-teman, sisanya berapa? Yang 36AB ya, berarti 36AB, oke. Sama dengan ini ya, 733 ya teman-teman. Nah, berarti 36AB, oke, sama dengan 733 dikurang 625. Berapa teman-teman? 108. Nah, yang ditanya apa sih? A kali B ya. Berarti A kali B atau AB sama dengan 108 dibagi 36. Sama dengan berapa? 3. Oke, mudah sekali ya teman-teman. Maka jawabannya adalah yang B ya. Oke teman-teman, sampai di sini nih. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Akar 81, kemudian diakarkan lagi 81, diakarkan lagi 81, diakarkan lagi 81 ya. Sama dengan 3X. Maka nilai X adalah... Nah, aku udah pernah juga nih bahas soal seperti ini dengan cara cepatnya ya teman-teman. Nah, untuk soal seperti ini ada yang ingat nggak nih jawabannya seperti apa? Oke, jawabannya adalah bilangan itu sendiri ya teman-teman. Berarti ini adalah 81 sebenarnya. Sama dengan 81. Nah, tapi kan yang ditanyakan dalam bentuk 3X. Berarti 81 ini 3 pangkat berapa sih? Ya, 3 pangkat X. Pangkat berapa sih teman-teman? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 ya, karena kan 3 kali 3, 9, kali 3, 27, kali 3 lagi 81. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, 4 jawabannya. Oke, sampai di sini gimana nih? Otaknya udah ke-refresh lagi nggak nih untuk menghadapi soal-soal hitungan ya setelah beberapa waktu terakhir kita bahas soal-soal hafalan. Oke, jangan pernah lupain soal hitungan. Jadi maksudnya jangan terlalu fokus nih untuk soal hafalan, tapi teman-teman nih jadi yang hitung-hitungannya terbengkalai. Jangan ya teman-teman. Tetap nih harus melakukan latihan-latihan kecil. Oke ya teman-teman. Sekian dulu nih video dari aku untuk membahas soal TIU ya. Nah, kedepannya aku tetap bakal selingin lagi nih dengan TWK, TIU, dan TKP ya. Aku belum buat nih. Nanti teman-teman bisa tunggu dan saksikan nih untuk video TKP. Oke, terima kasih nih teman-teman sudah menonton video aku dan salam sukses.